Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Meidawati dengan nomor induk mahasiswa 2121153 dengan program studi pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini guna untuk memenuhi tugas micro teaching dosen pengampu Muhammad Mufid. Dalam video pembelajaran kali ini dengan tema menghindari akhlak tercela. Sebelum memasuki pada tema, apakah ada yang tahu perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Nah, jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang memang kita butuhkan, kita perlukan, sedangkan keinginan itu segala sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi kita menginginkannya. Contohnya, ketika kita sudah beli makan, kita sudah kenyang, lalu kita pengen jajan. Nah, sebenarnya itu jajan itu tidak kita butuhkan tapi kita pengen. Itu termasuk dari keinginan. Nah, sekarang kita memasuki ke materi, yaitu menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu nggak akhlak tercela itu apa? Jadi akhlak tercela itu segala sesuatu, segala perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat muslim itu dilarang melakukan akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu ada banyak, tetapi dalam pembelajaran kali ini itu kita akan membahas mengenai 3 akhlak tercela. Yang pertama itu israf, yang kedua itu tabzir, dan yang ketiga itu bakhil. Jadi israf dan tabzir itu beda tipis. Kalau israf itu berlebih-lebihan, kalau tabzir itu menghambur-hamburkan, sedangkan bakhil itu pelit. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu israf. Israf berarti melampaui batas, melewati batas, atau berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan dalam hal ini itu berkaitan dengan berlebihan ketika kita makan, berlebihan ketika kita minum, berlebihan ketika kita menggunakan pakaian, dan lain-lain. Baik, kemudian ada dasar larangan dari perilaku israf. Ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Sehingga kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum. Kemudian selanjutnya ada contoh dari perilaku israf, itu ada 3. Yang pertama itu israf dalam makan dan minum. Misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, termasuk makan terlalu kenyang. Kemudian israf yang kedua itu israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang hingga menyapu lantai. Lalu yang ketiga itu israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online dan sejenisnya, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Jadi ketika kita sedang di rumah, ketika kita sedang liburan, ketika kita main HP itu kita tidak boleh berlebih-lebihan, karena itu termasuk dari perilaku israf dalam penggunaan alat komunikasi. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tabzir. Adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Nah, seperti ketika kita mempunyai uang banyak, kita tidak cukup satu membeli suatu pakaian atau makanan. Nah, ketika kita membeli makanan itu membelinya langsung banyak, tetapi tidak dimakan semuanya, malah dibuang-buang. Itu termasuk dari perilaku tabzir. Nah, kalau kita membeli makanan banyak tapi dimakan semua, itu contoh dari perilaku israf. Baik, selanjutnya yaitu dasar larangan dari perilaku tabzir. Ada pada Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan haknya, kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Sehingga sesuai dengan Quran tersebut, kita dilarang untuk menghambur-hamburkan uang secara boros. Nah, tetapi ketika kita pelit juga tidak boleh, sehingga kita harus sedang-sedang saja, tidak boleh boros, tidak boleh pelit juga.
Baik, selanjutnya contoh dari perilaku tabzir itu ada 3. Yang pertama itu memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Nah, contoh lain itu ketika kita dimintai sumbangan dalam kegiatan orkes itu termasuk sumbangannya itu termasuk dari perilaku tabzir walaupun kita tidak ikut acara tersebut. Lalu yang kedua itu mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman keras, narkoba dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu membuang makanan yang masih layak dikonsumsi, membeli makanan lebih dari kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan. Itu contoh dari perilaku tabzir. Baik, kemudian materi yang terakhir itu ada bakhil. Nah, bakhil itu artinya menahan harta atau pelit. Nah, menahan harta itu contohnya ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, padahal kita itu mampu membantunya tetapi kita tidak mau membantunya. Itu juga termasuk dari perilaku bakhil. Nah, contoh dasar larangan dari perilaku bakhil itu ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi sudah jelas bahwa perilaku bakhil ini atau pelit itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh pelit atau menahan harta yang kita punya. Nah, lebih baik itu kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Kemudian bahaya dari perilaku bakhil itu ada 3. Yang pertama itu mengikuti jejak setan. Jadi perilaku bakhil itu termasuk dari perilaku yang dimiliki oleh setan. Kemudian terhalang masuk surga. Lalu yang terakhir itu rezeki menjadi sempit, sehingga kita sebagai umat muslim itu diharuskan untuk bersedekah sehingga dapat melipat gandakan harta yang kita miliki. Oke, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini itu Islam mengajarkan kepada umat untuk menempuh jalan tengah, kesederhanaan. Kita tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh pelit, sehingga kita harus mampu mengatur keuangan. Tidak boleh boros ketika membeli sesuatu, tidak boleh berlebihan ketika kita makan, tidak boleh juga pelit ketika mengeluarkan harta. Nah, baik, sekian dari pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.